Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Raudatul Jannah dengan NIM 2348201082 dari kelas 4B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemilihan dan penyiapan bahan untuk peneliti dan juga ekstraksi bahan alam dari mata kuliah Teknologi Bahan Alam dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra MSI. Istilah taksonomi dikembangkan dari dua kata, yaitu taksi yang berarti pengaturan dan nomia yang berarti distribusi atau metode. Jadi, taksonomi adalah ilmu penanaman, penggambaran, dan penggolongan organisme seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Beberapa faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan yaitu musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, kondisi tanah yaitu pH, keberadaan senyawa makro, mikro, dan mineral. Lalu pertimbangan dan penentuan jenis bahan, pengalaman penggunaan turun-temurun, dan pengujian dan screening. Lalu pemanenan, yaitu bahan baku berupa herba atau bagian daun atau folium, batang atau kaulis, akar batang atau korteks, kulit batang atau korteks, bunga atau flus, buah atau fruktos, akar atau radix, atau bagian di mana metabolit sekunder yang menjadi target berada pada suatu organisme. Bahan baku tidak boleh terkontaminasi penyakit, bakteri, jamur, virus, serangga, dan debu kotoran yang mungkin mengandung mineral tertentu. Lalu sumber bahan baku dapat diambil dari biota yang hidup di alam liar atau tumbuh secara alami dan juga dari hasil budidaya. Selanjutnya tahapan memperoleh simplisia, yaitu pengumpulan, bagian mana, kapan atau cara, yaitu bagaimana cara pengumpulan, bagian mana yang diambil, kapan waktu untuk pengumpulan yang bagus, cara untuk melakukan pengumpulan tersebut. Selanjutnya sortasi, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pemeriksaan mutu, pengepakan, dan penyimpanan. Bagian tanaman yaitu kulit batang, kayu, daun, bunga, pucuk, akar, rimpang, buah, biji, dan kulit buah. Lalu tahapan sortasi basah dilakukan untuk memisahkan cemaran, kotoran, atau bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Tahap pencucian dilakukan dengan air bersih, yaitu air sumur atau air mata air. Lalu setelah pencucian lakukan pengeringan selama 1 hari untuk memudahkan perajangan. Lalu tahapan perajangan dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan. Cara perajangan juga tergantung bagian atau keadaan biotanya. Proses pengeringan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan cara menggunakan alat seperti oven, microwave, dan freeze drying, atau menggunakan sinar matahari langsung. Dan kemudian tahapan sortasi kering, pemeriksaan mutu, packing atau pengepakan, dan penyimpanan bahan simplisia. Lalu untuk materi ekstraksi bahan alam, yaitu ekstraksi adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau hampas yang tidak diperlukan karena sifat yang mengganggu baik dalam penyajian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari sifat bahan aktif. Dan lalu klasifikasi, yaitu ekstraksi seperti supercritical fluid extraction, solid liquid extraction, liquid extraction. Prinsip, yaitu pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel. Pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasil. Kemudian metode, ada beberapa cara, yaitu maserasi, perkolasi, ekstraksi dengan reflux, sokletasi, ekstraksi dengan ultrasonikasi, ekstraksi dengan microwave, ekstraksi dengan tekanan. Beberapa faktor pemilihan metode yaitu efisiensi, rendeman yang tinggi, kualitas senyawa terjaga, waktu ekstraksi yang lebih singkat, pelarut yang lebih sedikit, biaya yang lebih murah, dan risiko yang lebih rendah. Ekstraksi dibuat dari serbuk kering simplisia dengan cara maserasi menggunakan pelarut yang sesuai. Evaporasi, yaitu kumpulan semua maserat kemudian
diuapkan dengan penguap vakum atau menggunakan tekanan rendah yang juga dapat menggunakan rotavator hingga diperoleh ekstrak kental. Baik, sekian paparan materi dari saya. Jika masih banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.